إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya. Terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik. Dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, Marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan begitu seseorang akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang mana ini merupakan harapan kita semua. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di antara bagian rukun iman yang mana iman seseorang tidak sah tanpa beriman kepadanya adalah beriman kepada rasul-rasul Allah. Saat Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, beliau ditanya tentang iman, yakni mana-mana saja yang harus diimani. Maka Nabi SAW bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruknya. Ini adalah rukun iman yang 6 yang kita wajib imani, di mana apabila kita tidak mengimani salah satunya maka tidak sah keimanan kita. Misalnya kita hanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, cuma nggak beriman kepada hari kiamat, nggak sah. Atau misalnya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi dan rasul, dan beriman kepada hari akhir, cuma nggak beriman kepada takdir, maka tidak sah. Makanya dulu di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saat bermunculan kelompok menyimpang, di antaranya adalah Qadariyah yang mengingkari takdir, maka sampailah berita ini kepada Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka yang mengingkari takdir bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka juga
berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Dan kalau seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka bilahullah, Allah tidak akan menerimanya sampai dia mau beriman kepada takdir. Karena yang namanya rukun harus diimani semuanya. Nggak bisa hanya 3 saja. Nggak bisa hanya 4 daripadanya. Sama seperti sholat. Ketika kita melakukan sholat, semua rukun dikerjakan, cuma ada 1 rukun nggak dikerjakan, maka nggak sah. Misalnya, ketika sholat seorang takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, kemudian dia ruku di sana, dia i'tidal di sana, dia sujud di sana, cuma di akhir dia nggak salam, nggak sah sholatnya. Seperti itulah perumpamaan rukun. Di antara rukun iman yang 6 ini adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan inilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan beriman kepada semua rasul. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, tanpa membeda-bedakan dalam beriman kepada rasul-rasul. Kita tidak seperti orang-orang Yahudi yang mereka hanya beriman sampai Nabi Musa alaihi salam, cuma nggak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tidak seperti orang-orang Nasrani yang mereka hanya sampai beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, cuma nggak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada semuanya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita imani. Tentu yang beriman kepada semua rasul, semua nabi jauh lebih baik daripada yang beriman kepada sebagian. Ya, makanya bersyukurlah kita dijadikan sebagai orang-orang Muslim, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Sedangkan mereka Yahudi hanya beriman sampai Nabi Musa, enggak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani hanya sampai beriman kepada Nabi Isa dan enggak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aneh bin ajaib kalau ada orang muslim yang murtad, dari yang terbaik milih yang enggak baik, dari beriman kepada semua nabi dan rasul, semua kitab, beriman kepada yang sebagian. Dan pada hakikatnya sebenarnya yang beriman kepada sebagian nabi, sebagian kitab, nggak beriman sama saja kepada semua kitab dan semua rasul. Kenapa? Karena semua kitab dan semua rasul saling menyuruh untuk beriman kepada kitab yang datang setelahnya, rasul yang datang setelahnya. Nabi Musa nyuruh beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga sama menyuruh beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang ngaku beriman sampai Nabi Isa, nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bukan pengikut Nabi Isa. Atau yang ngaku beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, cuma nggak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad, bukan pengikut Nabi Musa. Karena Nabi Musa menyuruh beriman kepada Nabi yang datang setelahnya. Makanya dulu kaum Nuh Allah Subhanahu wa taala sebut kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Allah sebut kaum Nuh telah mendustakan para rasul, padahal yang diutus kepada kaum Nuh cuma seorang saja, Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa mereka dianggap mendustakan para rasul? Karena mendustakan seorang rasul sama saja mendustakan semua rasul. Ajarannya sama, menyuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada manusia, sembahlah Allah dan jauhilah tagut sesembahan selain Allah. Nabi Musa juga sama, menyeru kepada tauhid. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan berita bahwa kaumnya Bani Israel setelah ditinggalkan oleh Nabi Musa bermunajat selama 40 hari, ternyata mereka menyembah patung anak sapi. Sepulangnya Nabi Musa alaihissalam marah bukan main. Diambil patung anak sapi tersebut, kemudian beliau bakar dan beliau lempar ke laut. Saking marahnya para nabi kalau umatnya nyembah selain Allah. Nabi Isa alaihissalam juga sama, anti terhadap syirik dan menyeru kepada tauhid. Kalau seandainya Nabi Isa alaihissalam ada di tengah-tengah kita dan melihat orang-orang yang ngaku sebagai pengikutnya nyembah dirinya, beliau akan marah sejadi-jadinya kepada mereka. Karena Nabi Isa alaihissalam berkali-kali mengucapkan, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia saja. Inilah jalan yang lurus dan masih tertera ada. Sampai sekarang di Injil pun masih tertera. Nabi Isa menyeru kepada menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa alaihissalam berkata, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah, laqad innahu may yusyrik billah, kata Nabi Isa alaihissalam. Wa qala al-Masih ya bani Israil inni rasul ya bani Israil abudallaha rabbi wa rabbukum. Dan padahal Al-Masih sendiri berkata, jadi ketika ada orang-orang mengatakan Trinitas, nganggap
Tuhan itu ada 3, maka Allah menerangkan itu batil. Bahkan Nabi Isa alaihissalam menyeru mengatakan, ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah oleh kalian Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan menyembah selainnya, faqad harramallahu alaihil jannah, maka haram baginya surga. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa malidzalimina min ansar, dan orang-orang musyrik zalim itu nggak akan mendapatkan seorang penolong pun. Maka sebenarnya yang mengikuti Nabi Isa ya umat Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti akan dibuktikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, dan ketika itu beliau mengajak manusia untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Al-Quran sendiri Nabi Isa alaihissalam ya menyeru Bani Israel untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Isa alaihissalam, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang datang sebelumku, Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul setelahku bernama Ahmad. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Maka sebenarnya ya, nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW sama aja bukan pengikut Nabi Isa yang sejati. Pengikut Nabi Isa alaihissalam yang sejati adalah yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan masuk ke dalam agamanya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita dalam beriman kepada Rasul pun ya, pertengahan di antara 2 kelompok yang menyimpang. Ya. Yang pertama adalah yang sampai berlebihan kepada nabi mereka, sampai menuhankan, ya, sampai disembah, berdoa kepadanya, ruku dan sujud kepadanya. Ya. Seperti halnya orang-orang Nasrani yang sampai menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Mereka minta, berdoa, menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kita tidak seperti itu. Ya. Kita juga ya, tidak seperti orang yang meremehkan para nabi dan para rasul. Mereka tidak memuliakan nabi dan rasul, tidak hormat kepada nabi dan rasul, ya, tidak menghargai nabi dan rasul seperti orang-orang Yahudi yang keadaan mereka sering menyakiti para nabi. Ya, bahkan fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun, sebagian mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Nabi digituin, padahal ya sangat berjasa sekali kepada umat manusia, mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan, dari gelapnya kebodohan kepada cahaya pengetahuan, dari yang harusnya mereka akan sengsara mereka diarahkan kepada kebahagiaan, yang seharusnya mereka masuk neraka jadi nggak jadi karena dibimbing oleh para nabi dan para rasul, yang harusnya mereka ke jurang jadi nggak jadi karena dibimbing oleh para nabi dan rasul. Maka karena mereka telah berjasa terhadap umat manusia, mereka harusnya dimuliakan. Islam mengajarkan memuliakan para nabi, para rasul. Islam tidak seperti orang-orang Yahudi yang tidak hormat, tidak sopan, tidak menghargai para nabi dan para rasul, sampai mereka sakiti. Sampai Nabi Musa alaihissalam berkata, wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata, ya bani Israel, wahai Bani Israel, lima tu'dzunani, kenapa kalian terus sakiti saya? Ya, wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, padahal kalian tahu aku adalah utusan Allah kepada kalian. Kita tidak seperti itu. Maka inilah ya, Islam, agama yang benar, pertengahan di antara 2 kelompok yang menyimpang. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai orang-orang muslim. Dan sungguh rugi dan rugi serta rugi sekali mereka yang sampai berpindah agama dari kebenaran kepada kesesatan, dari kebenaran kepada penyimpangan. Na'udzubillah min dzalik. Maka nanti mereka akan menyesal di alam kubur, dan di akhirat mereka akan berangan-angan berkali-kali, wahai kiranya dulu kami bersama orang-orang muslim, sebagai orang-orang muslim. Allah berfirman, rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir berkali-kali berangan-angan, wahai kiranya dulu kami di dunia sebagai orang-orang muslim. Adalah yang lebih parah dari agama Islam pindah sampai misalnya ke agama Hindu, ke agama Buddha, wal iyadu billah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihil mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sikap yang seharusnya kita berlakukan kepada Nabi, kepada Rasul. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian mengkultuskanku, berlebih-lebihan terhadapku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan terhadap Isa putra Maryam, ya, sampai menuhankan, menyembah kepadanya, ya. Innama ana abdun, kata Nabi SAW, aku hanyalah seorang hamba, manusia, seperti halnya kalian. Fakulu, oleh karena itu nyatakanlah, hamba Allah, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasul. Inilah sikap yang benar terhadap Nabi dan Rasul. Mengakui mereka sebagai hamba yang menghendaki untuk tidak disembah karena manusia sebagai hamba. Dan juga sebagai Rasul menghendaki kita untuk muliakan karena mereka utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang tepat, yang benar. Karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para nabi semuanya adalah manusia. Adapun kelebihan yang mereka miliki adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya Nabi Isa alaihi salam terlahir tanpa ayah, ada yang lebih hebat lagi, terlahir tanpa ayah dan ibu, Nabi Adam alaihi salam. Maka kenapa mereka enggak juga menuhankan Nabi Adam kalau memang alasan dituhankan karena lahir tanpa ayah? Kalau memang Nabi Isa alaihi salam, ya, bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan berbagai macam bentuk penyakitnya, menyembuhkan orang yang buta, bukankah Nabi Musa alaihi salam juga diberikan mukjizat? Tongkatnya bisa berubah menjadi ular, kemudian juga tongkatnya bisa dipukul ke lautan kemudian terbelah menjadi beberapa belahan, ya. Dan banyak mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Musa. Itu adalah mukjizat untuk mengalahkan musuh mereka dan untuk membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menunjukkan bahwa mereka berhak untuk dituhankan. Mereka manusia, ya. Maka sikap kita adalah mereka adalah manusia. Meskipun begitu, kita juga muliakan mereka. Bagaimana bentuk memuliakannya? Contoh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'atuhu fima amar, menaati apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang. Ketika ada larangan, maka kita jauhi. Rasulullah SAW melarang kita syirik. Rasulullah SAW melarang kita durhaka kepada orang tua. Rasulullah SAW melarang kita memutuskan tali silaturahim. Rasulullah SAW melarang kita dusta, ingkar janji, khianat. Maka kita jauhi itu semua. Kemudian watasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua sabda beliau seperti tentang yang akan terjadi pada hari kiamat. Sebelum tibanya hari kiamat ada tanda besar, ada tanda kecil. Tanda kecilnya nanti wanita lebih banyak daripada laki-laki, banyak terjadi gempa bumi, banyak wafat para ulama, banyak terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Nanti kemudian akan tiba tanda besarnya, keluar Dajjal, turun Nabi Isa, dan kita benarkan semua itu. Dan yang terakhir adalah sikap kita terhadap Nabi dan Rasul adalah dengan beribadah kepada Allah, wa alla yu'badallah illa bima syara'a, beribadah kepada Allah sesuai contoh beliau. Karena beliau diutus di samping menyeru manusia untuk menyembahnya kepada Allah, juga mengajarkan kepada manusia tata cara ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita ini tidak diserahkan kepada masing-masing kita, karena nanti akan berantakan. Saya maunya ibadahnya begini, yang lain begitu, yang lain lagi beda lagi. Kalau yang diutus cuma satu, yang diperintahkan untuk diikuti cuma satu, insya Allah nggak akan terjadi banyak perpecahan dan sedikit sekali perbedaan. Nah, inilah sikap kita kepada Nabi dan Rasul yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayahnya, taufiknya, dan memberikan kita istiqomah di atas agamanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqimissalah.